Selamat sore semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulur SHM Makes. Jadi seperti kita tahu saat ini saya selaku ketua tim 5 yang ditunjuk, di mana tim 5 waktu itu ditunjuk ya, dan pada akhirnya disepakati juga untuk mewakili para nasabah. Sehingga kita mulai berunding dengan AJK yang difasilitasi oleh OJK ya, di mana tujuannya adalah supaya para nasabah bisa terbayar ya. Jadi AJK bisa menyelesaikan kewajibannya kepada para nasabah AJK, kan begitu ya. Nah, di sini pasca pertemuan tersebut telah disepakati beberapa hal. Pada prinsipnya kita daripada nasabah tidak ingin kalau AJK dicabut izin usahanya. Bahkan kita minta supaya PKU dibuka atau dicabut sanksi PKU itu seluruhnya, supaya sanksi PKU itu apabila sudah dicabut AJK bisa berjualan kembali dan bisa bayar para nasabah. Nah, namun demikian memang diperlukan suatu mekanisme agar dapat diselesaikannya pembayaran kepada para nasabah. Karena begini ya, kalau AJK sekarang kita perang ya, laporan pidana jalan, kemudian di CIU juga dicabut izin usahanya. Tentu AJK itu kalau asetnya kertas saja, bayangkan saham-saham perusahaan grupnya juga nanti nilainya turun, sentimen pasar jadi negatif. Maka yang rugi kita semua. Ya. Tapi kalau AJK memang mau bayar, tentu lebih baik kita dukung ya, supaya diblokir di Bareskrim dibuka, dicabut ya. Dan AJK sendiri saat ini saya dengar sedang mengajukan pra peradilan, kita juga dukung, mudah-mudahan pra peradilannya bisa dimenangkan, sehingga kalau pra peradilan daripada AJK ini bisa dimenangkan, maka keuntungannya juga untuk nasabah. Kenapa? Karena kalau ini bisa dilepas blokir dia dari Bareskrim atau sitaan-sitaan pidananya bisa lepas, tentu AJK ada komitmen untuk bayar kita ya. Nah, itu yang saya juga anjurkan, supaya kita doakan pra peradilan yang dilakukan oleh AJK ini bisa berjalan dengan baik. Karena saya lihat juga ini ada berbau perdata juga ya. Sementara karena kalau sudah ada pembayaran sampai 1,4 T dan sudah diterima juga oleh para nasabahnya, apalagi sudah ada proses pembayaran dan ada itikat baik, ya seharusnya memang ini bisa selesai. Karena kita juga lihat dari kasus Indo Sterling yang namanya William, itu kenapa William bisa onslah ya, lepas. Nah, ini juga ada dugaan tebang pilih juga ya. Nah, ini yang kita juga sayangkan. Nah, jadi disinilah yang saya juga pikir kita perlu dukung. Kenapa? Karena begini, kalau AJK sampai pra peradilannya ini kandas dan kalah, kemudian proses tetap harus berjalan, berarti kan sitanya tetap melekat. Nah, nasabah mungkin harus tunggu bisa 3 tahun lagi. Bayangin proses itu harus bergulir lagi di jaksa ya. Jaksa baru ke PN, PT MAPK, belum kalau dikabulkan katanya di sini ada TPPU-nya disita untuk negara kayak binomo. Sertifikasi pun saya dengar juga tidak jadi dikembalikan kepada korban, tapi malah disita untuk negara. Nah, terus yang jadi akibatnya menanggung kerugian adalah para nasabah. Nah, kemudian tentu para nasabah akan bertanya, Pak Beni, terus perlindungan untuk kami apa kalau nanti dari polisi sudah lepas? Loh, kita kan sudah ada undang-undang yang baru. OJK kan sekarang udah punya kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa besar. OJK di sini ya kita harap memang, kalau dulu undang-undangnya kan kemarin baru keluar ya, kita bisa lihat ya undang-undang yang sekarang, dan undang-undang OJK yang sekarang ini juga boleh dibilang juga lebih pada pengembalian, mengutamakan pengembalian kerugian nasabah ya. Nah, ini yang saya juga bilang ini yang lebih tepat menurut saya ya. Nah, makanya itulah yang saya bilang jangan terjadi tumpang tindih ya. Ada laporan polisi, OJK juga jalan. Nah, terus ini bagaimana kapan kita dibayarnya kalau jadi urusannya dengan hukum terus, kecuali AJK tidak ada niat bayar ya. Nah, kita sepakat lah proses pidana semua jalan seperti Wana Arta contohnya ya. Itu diduga kan Manfred dengan Evelyn nggak ada dugaan mau menyelesaikan permasalahannya ya. Muncul pun tidak. Nah, ini yang baru kita repot. Karena gini, kalau kita mau perang mendingan
menang jadi arang kalah jadi abu. Artinya apa? Kalau pengusahanya niat nggak mau bayar, baru kita bombardir mati-matian, kita all out, kita perang ya. Kalau perlu masuk penjara lah. Karena biarlah menang jadi arang kalah jadi abu, karena dia nggak mau bayar. Tapi kalau pengusahanya niat mau bayar, ya kita kan juga maunya uang kembali dengan catatan usaha ini benar. Nah tapi tentu memang perlu ada perangkat yang mengawasi daripada pengusaha ini. Ya tentu kita berharap ada OJK, tapi OJK tolong meningkatkan fungsi pengawasan. Ya karena kalau OJK nanti mengawasi, kemudian sanksi PKU juga sudah dibuka, atau ada kewajiban juga daripada AJK untuk memberikan laporan-laporannya kepada OJK. Nah dari situ pun juga bisa dipantau dan diawasi sampai dengan dana nasabah bisa diselesaikan. Ya karena AJK pun saya juga lihat tidak ingin diciu atau dicabut izin usahanya. Makanya dari owner baik dari Pak Mekel ya, Pak Kurniadi dan kawan-kawan itu semua proaktif hadir semua pada saat rapat-rapat walaupun lewat Zoom ya, saat rapat di OJK. Dan itu kami juga appreciate pada OJK yang baru ya, karena OJK yang baru kali ini memang kita lihat mau memfasilitasi pertemuan antara nasabah AJK dengan manajemen AJK. Nah atas dasar tersebut saya juga telah membuat legal opinion yang juga saya sudah tembuskan baik kepada AJK maupun kepada ketua otoritas jasa keuangan, yang mana juga telah saya tembuskan pula kepada kepala eksekutif pengawas pengasuransian dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, direktur pengawasan khusus IKNB, PT Asuransi Jiwa Kresna sendiri. Nah ini saya membuat suatu legal opinion atas rencana penyihatan keuangan PT Asuransi Jiwa Kresna. Untuk itu karena ini sifatnya terbuka dan saya juga merasa saya perlu menyampaikan, karena saya selaku ketua tim 5, di mana tim 5 memang berjuang untuk kepentingan seluruh nasabah, tidak hanya mengutamakan atas golongan tertentu. Maka dengan ini saya akan bacakan supaya para nasabah AJK semua juga mengetahui ya. Jakarta 30 Desember tahun 2022 dengan nomor surat 040.11/BWA Romawi 12/2022. Yang terhormat Ketua Otoritas Jasa Keuangan di Gedung Wisma Mulia 2, lantai 25, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 42, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, perihal legal opinion atas rencana penyihatan keuangan PT Asuransi Jiwa Kresna. Dengan hormat, perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Benny Bulur, SH, MHKes, CLA, CLI, CTL, CCL, CPL, CPCLE, ACRB, CPT, CHCHT, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Benny Bulur and Associates, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Benyamin Sueb, Kavling A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, Citra Towers, North Towers, lantai 3, unit A2, serta berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Terusan Bobatu nomor 59C, Ujang Sari, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, selaku kuasa hukum nasabah pemegang polis dan PT Asuransi Jiwa Kresna dan ketua tim 5 pemegang AJK ya. Jadi saya selaku kuasa hukum nasabah pemegang polis pada PT Asuransi Jiwa Kresna ya. Jadi saya juga ada beberapa klien dan kebetulan ditunjuk ya sebagai ketua tim 5 pemegang polis AJK, yang mana di situ ada perwakilan nasabah juga, yang kebetulan juga ada yang klien saya, ada yang bukan, tapi kita sama-sama bersatu memperjuangkan kepentingan para nasabah, di mana saya ditunjuk sebagai ketuanya. Melalui surat ini izinkan kami menyampaikan pandangan hukum atau legal opinion sehubungan dengan revisi rencana penyataan keuangan PT Asuransi Jiwa Kresna dari Otoritas Jasa Keuangan nomor S274/NB/2022 sebagaimana terdapat dalam surat Direktur Utama kepada tim pengurus rencana penyataan keuangan RPK tertanggal 29 Desember 2022. Dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna merupakan perseroan sebagai penyelenggara kegiatan usaha asuransi jiwa yang telah berdiri sejak tahun 1991 dan telah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan asuransi jiwa dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, Sekju Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, dengan surat
keputusan nomor KEP 554-KM-13-1991 tertanggal 4 November 1991 serta mulai beroperasi secara komersial pada bulan Agustus 2008. Perseroan berkantor pusat di 18 PARC Place SCBD Tower 18 lantai 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bahwa pada tahun 2019 terjadi krisis pada beberapa perusahaan keuangan di Indonesia, di mana banyak pemegang polis melakukan penarikan dana secara besar-besaran atau ras. Pada beberapa perusahaan asuransi jiwa, peristiwa ras semakin diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, khususnya Indonesia sejak awal tahun 2020. Hal ini cukup berdampak terhadap kondisi likuiditas keuangan perseroan, sehingga menyebabkan terganggunya pembayaran kewajiban kepada para pemegang polis, terutama pada pemegang polis dengan produk-produk investasi yaitu Protekto Investa Kresna PIK dan Kresna Link Investa Kalita. Bahwa terdapat surat nomor S1082-NB.21-2019 tanggal 27 November 2019 perihal penempatan investasi dan keterbukaan informasi atas produk asuransi Kresna Link Investa, yang mana surat tersebut tidak ada dasar POJK-nya, ya, itu menurut pendapat hukum kami, ya. Kemudian untuk peneguran, kalaupun OJK mau menegur, seharusnya dilakukan pada saat dana nasabah yang masuk tidak terlalu besar, sehingga dapat meminimalisir kerugian pemegang polis. Peneguran dan sanksi baru dilakukan setelah dana nasabah masuk kurang lebih mencapai Rp 6,4 triliun ke PT Asuransi Jiwa Kresna. Ya kami duga kuat ya seperti itu. Bukankah ini menandakan adanya dugaan kelalaian OJK dalam melakukan pengawasan yang berdampak pada kerugian para pemegang polis? Artinya, dugaan kelalaian pengawasan yang dilakukan oleh OJK telah dilakukan bertahun-tahun dan diduga pula tanpa mengindahkan perlindungan konsumen yang seharusnya dilakukan kepada para pemegang polis. Hal ini juga telah terjadi lebih dari 12 bulan tanpa pengawasan lebih lanjut, yang mana surat ini pun kemudian tersebar viral di media massa termasuk media online, sehingga ada dugaan merugikan pemegang polis. Hal ini diduga menjadi alasan PT Asuransi Jiwa Kresna terkena ras secara besar-besaran, sehingga patut diduga kuat menjadi penyebab utama PT Asuransi Jiwa Kresna mengalami gagal bayar kepada para pemegang polis. Bahwa otoritas jasa keuangan telah memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha PKU kepada PT Asuransi Jiwa Kresna sebagaimana tercantum dalam surat pengumuman nomor Peng 11-NB.2-2020 serta berdasarkan nomor sanksi S342-NB.2-2020 sejak tanggal 3 Agustus 2020. Sanksi PKU tersebut didasari atas data laporan hasil pemeriksaan langsung final LHPLF 2020 oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK yang tertuang dalam surat OJK nomor S-33-NB.2-2020 tertanggal 27 Juli 2020. Bahwa sanksi PKU yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK sudah berjalan selama lebih dari 2 tahun. Kebijakan atas sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK diduga kuat berbau diskriminatif dan inkonsisten. Hal ini dapat dilihat pada berbagai perusahaan asuransi yang ternyata sama-sama memiliki permasalahan atas likuiditas dalam perusahaannya pada tahun yang sama, sebagaimana terdapat dalam data-data yang dikemukakan dalam tabel berikut ini. Jadi kami juga sudah buat suatu tabelnya ya. Nah di sini bisa kita lihat ada Kresna Life dan Wana Arta Life, di sini saya bandingkan ya. Jadi nomor surat PKU-nya Peng 11 NB.2-2020 itu untuk Kresna Life, sedangkan untuk Wana Arta Peng 26-NB.2-2021 ya. Nah saat mulai PKU ya, AJK itu di PKU 3 Agustus 2020.
Sedangkan daripada Wana Arta Life 27 Oktober 2021. Mulai gagal bayar manfaat plus premi. Itu Kresna Life Mei 2020, sedangkan Wana Arta Life Maret 2020 ya. Artinya Wana Arta lebih dulu gagal bayar kalau dilihat dari sini ya, diduga mulai Maret 2020 nih. Total polisi yang sudah diselesaikan sampai dengan Maret 2022 itu 48%, sedangkan Wana Arta Life masih 0%. Total nominal yang sudah dibayarkan sampai dengan Maret 2022 1,37 T, sedangkan Wana Arta Life masih nihil. Jenis pelanggarannya untuk AJK ya, konsentrasi penempatan investasi di pihak terafiliasi, penyelesaian kewajiban dengan pemegang polis dan rasio solvabilitas. Sedangkan menurut Wana Arta Life untuk sanksi untuk jenis pelanggarannya adalah rasio solvabilitas, rasio kecukupan investasi, ketentuan ekuitas. Kemudian RBC risk based capitalnya per Desember 2021 untuk AJK minus 323%. Ya. Sedangkan Wana Arta minus 2018% saat ini. Untuk AJK, restrukturisasi kewajiban skema ada yang berupa endorsement polis yang disepakati lebih dari 80% nasabah saat homologasi. Bahkan juga di PKB pun ada ya yang sebenarnya ada kesepakatan. Nah, sementara kalau Wana Arta tidak ada skema dan tidak ada cicilan sama sekali ya. Nah ini yang bisa kita sampaikan, ada dugaan diskriminasi karena dengan Wana Arta yang minus 2018%, sementara AJK hanya minus 323%, diduga ada diskriminasi adalah PKU-nya untuk AJK seluruhnya, ini Wana Arta PKU cuma sebagian. Nah ini yang kita juga, saya kan belum kalau kita bandingkan lagi dengan Bumi Putra dan juga dengan Jiwasraya, mana itu mereka dikasih sanksi ya, yang sama seperti beratnya seperti AJK. Ini saya lihat adanya keterpurukan AJK seperti ini. Kemudian bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna bersama dengan mitra ya, pemegang polis telah sepakat untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwa Kresna agar bisa menyelesaikan kewajibannya dengan baik. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, PT Asuransi Jiwa Kresna telah membuat tahap transformasi asuransi jiwa Kresna yaitu sebagai berikut. Tahap 1 prepare persiapan, tahap 2 healthy disehatkan, tahap 3 grow bertumbuh, tahap 4 expand berkembang semakin hebat. Bahwa permasalahan PT Asuransi Jiwa Kresna sesungguhnya tidak terlalu complicated karena PT Asuransi Jiwa Kresna telah melakukan pembayaran kepada mitra pemegang polis kurang lebih sebesar 1,4 triliun rupiah. Hal ini dapat menjadi penilaian adanya sebuah kesungguhan dan niat baik PT Asuransi Jiwa Kresna dalam upaya penyelesaian seluruh kewajiban PT Asuransi Jiwa Kresna. Oleh karena itu permasalahan yang terdapat dalam PT Asuransi Jiwa Kresna dapat diselesaikan dengan baik dan waktu yang terukur untuk mengoptimalisasi nilai aset saham investasi yang ada, di mana diharapkan harga saham afiliasi dapat kembali normal untuk menghilangkan gap antara aset dan liabilitas pada rasio-rasio keuangan sehingga perseroan bisa survive agar peluang penyelesaian kewajiban kepada mitra pemegang polis terbuka lebar. Bahwa adapun tahap 2 healthy penyataan keuangan ini dapat diimplementasikan dengan subordinated loan atau SOL. Langkah ini akan memberikan dampak pada perbaikan performance keuangan sehingga RBC PT Asuransi Jiwa Kresna akan menjadi bagus dan tentunya dapat menjadi salah satu prasyarat dicabutnya PKU agar dapat terpenuhi. Strategi pencabutan PKU ini tentunya akan menjadi sinyal positif terhadap harga saham di pasar modal sehingga diharapkan harga saham afiliasi akan menjadi normal dan akhirnya dapat tercukupinya dana untuk membayar kewajiban perseroan kepada mitra pemegang polis. Bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna telah mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk mengadakan restrukturisasi kewajiban, yakni mengonversi kewajiban atau liabilitas pemegang polis sebagai penyertaan atau pinjaman subordinasi debt to equity swap sebagai bentuk implementasi dari POJK nomor 71 garing POJK .05 garing 2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi khususnya pada pasal 23 dan pasal 24
Adapun yang dapat menjadi pertimbangan yakni mengenai kondisi perseroan saat ini yang diharapkan dapat memenuhi tingkat solvabilitas atau RBC sebagaimana dipersyaratkan minimum 120%, di mana bahwa tingkat solvabilitas atau RBC PT Asuransi Jiwakresna selalu memenuhi batas minimum yang dipersyaratkan dengan metode perhitungan sesuai yang diatur dalam POJK. Adapun setelah terjadinya RAS pada awal tahun 2020, pihak OJK sendiri juga telah melakukan pemeriksaan langsung di mana dalam salah satu hasilnya terdapat perbedaan yang signifikan dari isi laporan hasil pemeriksaan langsung final LHPLF 2020 oleh OJK dibandingkan dengan perhitungan perseroan, yaitu pada sisi rasio solvabilitas terhadap modal minimum berbasis risiko MMBR. Berikut perhitungan rasio solvabilitas RBC per Februari 2020. Menurut perhitungan AJK besarnya RBC sama dengan plus 261,3%. Menurut perhitungan OJK besarnya RBC minus 663,5%. Hal ini dapat terjadi karena produk Kalita merupakan produk yang berbasis unit link dinilai dan dipandang oleh OJK sebagai produk saving plan sebagaimana produk PIK. Adanya perbedaan cara pandang atas produk tersebut membawa dampak yang signifikan atas kondisi perseroan. Sebab besarnya rasio tingkat solvabilitas itulah yang menjadi salah satu alasan utama perseroan masih dikenakan sanksi PKU hingga saat ini. Namun demikian, pihak PT Asuransi Jiwakresna tetap memakai perhitungan sesuai saran OJK untuk dasar penyusunan RPK. Bahwa langkah strategis dalam melakukan restrukturisasi aset liabilitas perseroan ini dapat digunakan untuk menjembatani penyelesaian atas perbedaan rasio solvabilitas atau RBC sehingga tercapai tingkat solvabilitas RBC sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh OJK. Kewajiban penyertaan subordinasi ini akan dibayarkan kembali oleh PT Asuransi Jiwakresna sesuai dengan rencana skema baru penyelesaian polis PIK dan Kalita dengan tetap memperhatikan atau menjaga tingkat solvabilitas kesehatan keuangan perseroan seperti yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya pun masih dapat dipercepat melalui cara konversi aset properti. Singkatnya, strategi mengkonversi kewajiban pada mitra pemegang polis sebagai penyertaan atau pinjaman subordinasi ini telah mendapat dukungan dari mitra pemegang polis karena para pemegang polis dapat berperan atau terlibat lebih aktif dalam membantu permasalahan PT Asuransi Jiwakresna supaya mampu menyelesaikan seluruh kewajibannya. Bahwa mayoritas pemegang polis selalu mendukung langkah upaya penyelesaian kewajiban dengan cara-cara damai dan melalui mufakat. Sebagaimana pada tahun 2020 sudah terjadi kesepakatan antara pemegang polis dan PT Asuransi Jiwakresna yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kesepakatan bersama atau PKB. Dengan diberlakukannya PKB tersebut, mitra pemegang polis dari PT Asuransi Jiwakresna telah sepakat bahwa secara otomatis suatu perjanjian polis asuransi berakhir dan menjadi perjanjian utang piutang biasa. Akan tetapi mekanisme ini memiliki kelemahan di mana apabila terjadi persisian, maka upaya hukum yang dapat ditempuh hanya melalui gugatan perdata di pengadilan, di mana upaya ini cenderung cukup lama dan tidak efisien. Oleh karena itu, mitra pemegang polis mendukung rencana penyataan keuangan RPK PT Asuransi Jiwakresna agar sanksi PKU dapat dicabut dan OJK tidak mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwakresna agar komitmen pembayaran kepada para pemegang polis dapat terrealisasi. Bahwa menimbang alasan-alasan tersebut di atas dengan memperhatikan pasal 8 ayat 3 POJK nomor 6 garing POJK .07 garing 2022 yang berbunyi bentuk tanggung jawab atas kerugian konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disepakati oleh konsumen dan PUJK, maka dengan ini kami mohon kepada otoritas jasa keuangan agar dapat mendukung perdamaian yang telah disepakati oleh para pemegang polis dan PT Asuransi Jiwakresna, apalagi pertemuan antara para nasabah dengan PT Asuransi Jiwakresna difasilitasi oleh otoritas jasa keuangan itu sendiri. Demikian legal opinion ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenannya. Kami ucapkan terima kasih, hormat kami dari kantor hukum Benyamin Bulur and Associates Law Firm. Demikian ya, jadi kami sudah sampaikan. Jadi di sini yang mau saya sampaikan adalah itu adalah legal opinion atau pandangan hukum dari kita ya, dari kami
selaku ketua tim 5 dan kuasa hukum dari beberapa nasabah, karena kami ingin klien kami dibayar, maka kami minta dengan hormat agar OJK betul-betul ya untuk tidak melakukan CIU dan membuka kembali PKU, karena OJK juga masih bisa mengawasi ya, karena ada fungsi pengawasan untuk mengawasi daripada AJK ini untuk menyelesaikan kewajibannya, apalagi dia ada laporan rutin yang juga terus harus dilakukan terhadap OJK ya. Dan untuk produk baru sendiri pun juga nanti OJK juga bisa melakukan pengawasan dengan melakukan kode-kode tersendiri tentunya. Nah ini yang kami sampaikan, karena apa? Kalau PKU dibuka kemudian juga pidana selesai dan segala sesuatunya selesai, tentu yang selama ini sentimen pasar terhadap saham-saham Kresna Group ini negatif, mudah-mudahan bisa berubah menjadi positif. Nah kalau positif tentu akan menarik investor juga ya. Kalau investor masuk berarti ada uang, kemungkinan kita dibayar. Tapi kalau ini akhirnya dicabut izin usahanya, dilikuidasi, kemudian nilai saham menjadi hancur, ya kita dibayar pakai apa? Ya dengan catatan memang ini terjadi win-win solution, pengusahanya betul-betul ingin menyelesaikan. Ya kalau pengusahanya tidak mau menyelesaikan, ya tentu lain lagi. Saya tentu juga sepakat, menang jadi arang kalau jadi abu pun biarkan saja. Ya kita fight saja. Ya kan, kalau perlu laporan polisi pun jalan, sampai PNP, MPK, sampai ada ancaman hukuman ditahan segala macam, ya masa bodoh. Yang penting ya kita juga tidak boleh dibilang uang kita jangan sampai dibawa lari, ya diduga dibawa lari seperti yang terjadi diduga dilakukan pada kasus Wana Arta kan begitu. Nah sepanjang saya lihat memang AJK masih kooperatif, ya di mana meeting-meeting jumpun dari owner juga masih hadir. Di sini saya lihat memang ada keinginan memang dari owner dan para jajarannya dan direksinya untuk menyelesaikan pembayaran kepada para nasabahnya. Nah, tentu di sini kami juga minta OJK yang memfasilitasi tentu jangan kepalang tanggung ya, tolong dituntaskan supaya ini bisa segera selesai dan bisa cepat kita dibayar. Ya untuk itu kami himbau kepada para nasabah untuk kembali menyurati OJK ya agar PKU segera dibuka dan CIU tidak ada CIU ya, dan tidak ada cabut izin usaha ya, karena telah terjadi kesepakatan perdamaian ya. Dan kami sayangkan OJK yang lama yang kami maksud di sini tidak diduga tidak melakukan pengawasan dengan sebagaimana mestinya, karena dana nasabah sudah sampai dengan 6,4 T, masa baru katanya di PKU seluruhnya. Kalau mau pun kasih sanksi harusnya dana nasabah mesti 500 M ke 300 M ya, tidak sebanyak ini. Artinya ada dugaan-dugaan memang lalai daripada OJK yang dari pejabat yang lama ini untuk dalam melakukan pengawasan. Dan kami appreciate dengan pejabat OJK yang baru, karena pejabat OJK yang baru ternyata sampai saat ini mau memfasilitasi pertemuan antara nasabah AJK ya dengan tim manajemen dan direksi AJK supaya ketemu titik sepakat. Namun jangan ini kembali diciderai lagi, kitanya udah sepakat tapi izin tetap dicabut. Ya jadi kalau OJK mau memfasilitasi, mau bantu nasabah, mau melakukan perlindungan konsumen, tolong jangan tanggung-tanggung kepentingan konsumen ini, nasabah ini betul-betul diperhatikan. Ya, jadi demikian pendapat hukum dari saya. Jadi marilah kita buat surat ramai-ramai mendukung pra peradilan yang dilakukan oleh AJK. Ya, karena jangan sampai gara-gara perbuatan beberapa gelintir orang, kita yang para nasabah lain yang sengsara tidak dibayar. Padahal nasabah-nasabah yang lain juga ternyata juga bisa selesai, dan ini juga kasus sebenarnya sudah ada pencicilan sampai dengan 1,4 T ya, dan 50 lebih dari 50 kurang lebih 50% polis juga sudah terselesaikan. Ya, selain itu pendapat hukum kami juga di sini ya peran OJK, karena sudah ada undang-undang juga yang sudah menyampaikan bahwa OJK menjadi sangat kuat, tolonglah kekuatan powerfulnya digunakan untuk melindungi nasabah. Jadi biarlah satu pintu ya, OJK yang melindungi tapi OJK yang mengawasi juga semuanya sampai para nasabah AJK ini bisa terbayar khususnya, dan mengawasi juga untuk industri-industri atau kasus-kasus dugaan-dugaan gagal bayar investasi lainnya. Ya jadi demikian harapan kami kepada OJK supaya PKU ya, PKU ini dibuka kembali ya, dicabut kembali sanksinya. Kemudian tidak ada dilakukan pencabutan izin usaha, karena kami ingin dibayar, kami para nasabah
ingin selesaikan, tapi sebaliknya AJK kami juga kasih peringatan keras karena kita beramai-ramai pun bisa mendukung AJK supaya AJK memang lepas dari kesulitannya dengan tujuan membayar kita para nasabah, tapi kami juga para nasabah bisa beramai-ramai ya bersatu kita sampai dengan viral dan sebagainya untuk melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata seandainya Anda ingkar tidak jadi bayar kami ya atau Anda tidak melakukan sama sekali kewajiban Anda baik atau sebagian atau seluruhnya kepada kami. Kami pun akan bisa bertindak tegas dan keras dengan memperhatikan prosedur hukum yang berlaku, baik melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata dengan persatuan nasabah juga. Ya, jadi itu tolong diingat, ini somasi yang sangat keras dan terbuka kepada AJK juga. Demikian saya selaku Ketua Tim 5 dan perwakilan nasabah dan juga kuasa hukum dari beberapa nasabah AJK tentunya juga kembali ingin mengucapkan masih suasana tahun baru ya, selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini ada titik terang untuk kita nasabah AJK yang mudah-mudahan mulai ada pembayaran dan tentu untuk kita semua bisa lebih baik, lebih sukses dan lebih bahagia. Ya seandainya ada salah kata dan perbuatan yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, ya tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat dan terima kasih.